Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita satu hari ini, sejenak marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 16 November 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Petrus, pasal yang keempat ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini Petrus berhadapan dengan jemaat mula-mula yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Mereka menganggap hari Tuhan itu begitu dekat, bahkan terjadi di masa hidup mereka. Namun sebuah kenyataan bahwa ia belum datang, dan tentunya hal itu tidak mempengaruhi janjinya. Kemunduran kedatangannya bukan berarti bahwa ia sedang mengingkari janjinya, namun merupakan sebuah proses di mana orang percaya mempersiapkan iman yang kokoh dan mantap, dan sambil melakukan hal-hal yang berkenan baginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sekarang atau kita adalah juga gereja yang sedang menanti kedatangan Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan bahwa dalam penantian itu harus ada tindakan nyata dari setiap orang percaya. Salah satu tindakan nyata itu adalah bagaimana kita mengasihi dan mengampuni sesama kita. Dalam pemikiran Petrus, bahwa orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan adalah orang yang juga harus memikirkan orang lain dan memiliki hubungan yang benar dengan mereka. Kasih orang kudus penting, dan terutama karena itu merupakan tanda orang percaya. Kasih itu harus sungguh-sungguh. Itu artinya bahwa mengasihi itu tidak setengah-setengah atau hanya pada batas waktu tertentu. Tidak emosional, melainkan terus-menerus dengan usaha dan kerja keras. Hal tersebut sering diibaratkan dengan atlet yang berjuang terus dengan seluruh tenaga, dengan hasrat dan kekuatan untuk mencapai garis akhir. Kasih Kristen adalah kasih yang mengampuni, tidak dendam. Maka Petrus juga mengutip Amsal yang mengatakan bahwa kasih menutupi banyak pelanggaran. Amsal 10 ayat 12b. Artinya bahwa jika kita mengasihi, kita akan iba dengan yang melakukannya dan menolongnya untuk terbebas. Juga tidak menyebarluaskan atau lebih kepada menyembunyikannya kepada orang lain. Dengan demikian tidak ada gosip. Artinya di saat kita mengasihi, dosa akan ditutupi dan bukan ditutup-tutupi. Wujud kasih yang terpencar dalam hidup kita sebagai orang yang mengasihi akan mampu menutupi segala kesalahan, bahkan pelanggaran dan dosa orang lain
yang terjadi atas kita. Kasih yang terpencar itu jauh lebih kuat kuasanya menentukan kehidupan kita dibanding dengan kesalahan orang tersebut. Petrus menggunakan kata agape dalam kasih ini. Kasih yang senantiasa bekerja dalam hidup kita sangatlah sanggup menutupi segala kesalahan dan kekurangan orang lain terhadap kita. Mari menyebarkan kasih kepada semua orang, agar buah dari kasih yang Yesus berikan kepada kita juga semakin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan masih mengizinkan kami disapa oleh firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar firman-Mu itu menjadi terang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.